respon publik Indonesia terhadap Korea Utara bisa dibilang tidak terlalu bagus. Sebagian besar netizen Indonesia masih suka mengecam dan mengutuk Kim Jong-un atas semua kontroversi yang dilakukannya. Mulai dari anggapan suka mengekang warganya, hingga hal-hal ekstrim seperti mengeksekusi keluarga dekatnya. Kembali ke beberapa dekade lalu, Anda mungkin tak percaya jika masyarakat Indonesia selalu menghormati Korea Utara. Ada sederet bukti kejadian tentang bagaimana harmonisnya hubungan dua negara ini. Misalnya relasi mesra antara sang putra Fajar dengan Kim Tu Sang, yang merupakan moyang dari Kim Jong-un, pria paling dibenci di dunia. Terlepas dari betapa tidak sukanya kita terhadap mereka, tak bisa ditampik jika Indonesia sejatinya sangat pro dan bersahabat dengan Korea Utara. Berikut beberapa jejak rukunnya hubungan kedua negara ini. 1. Hubungan Soekarno dan Kim Tu Sang sangat istimewa. Sejak dulu, Korea Utara selalu mendapatkan pertentangan dunia terkait dengan paham ideologi mereka yang komunis itu. Namun Indonesia tak memandang ini sebagai sebuah tembok besar yang menghalangi dua negara untuk menjalin pertemanan. Hingga akhirnya, Presiden Soekarno untuk pertama kalinya mengunjungi Korea Utara di tahun 1964. Sambutan kepada Presiden ternyata bagus dan apresiatif. Bahkan, Kim Tu Sang juga membalas kunjungan ini bersama anaknya Kim Jong-tu di bulan April tahun 1965. Kehadiran mereka berdua kala itu sekaligus untuk mengikuti peringatan 10 tahun KAA pertama yang diadakan pada tahun 1955 di Bandung. Di KAA pertama itu, Soekarno memberikan wadah bagi Korut untuk bisa berkiprah di dunia internasional. 2. Kim Tu Sang dan bunga anggreknya. Ada sebuah cerita unik dan berkesan bagi Korea Utara saat lawatannya ke Indonesia di tahun 1965. Setelah menghadiri perayaan Konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno mengajak Kim Tu Sang untuk berjalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Lalu sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Saat itu, Kim Tu Sang tengah berulang tahun, dan Bung Karno dengan manisnya memberikan bunga anggrek sebagai hadiah. Bukan bunga anggrek biasa, tapi ini yang sudah disilangkan khusus dan hanya satu-satunya. Bunga ini diberikan kepada Kim setelah sebelumnya dinamai Dendrobium Kimilsungia. Momen ini pun akhirnya menjadi perayaan nasional di Korea Utara. Setiap tahunnya, di bulan April, masyarakat Korut tak pernah absen untuk merayakan Festival Kimilsungia guna mengenang Kim Tu Sang dan persahabatannya dengan Soekarno. 3. Indonesia dan Korea Utara berhubungan aktif hingga hari ini. Dengan perlakukan isolasi yang diterimanya, nyaris hanya sedikit sekali negara yang punya hubungan bilateral dengan Korea Utara. Apalagi prakarsa isolasinya sendiri adalah negara-negara barat, termasuk Amerika yang punya pengaruh besar. Meskipun demikian, nyatanya hal tersebut tak pernah menghalangi hubungan antara Indonesia dan Korea Utara. Sampai saat ini, kedua negara tetap saling aktif mendukung. Hal tersebut dibuktikan dengan ditugaskannya perwakilan masing-masing negara untuk menjadi duta besar. Tak hanya itu saja, selepas Bung Karno mengunjungi Korut di tahun 1964, berturut-turut presiden setelahnya, seperti Megawati dan juga Susilo Bambang Yudhoyono, kerap melakukan kunjungan ke Korea Utara dalam rangka mempererat hubungan persahabatan. Sebaliknya, perwakilan Korut juga mendatangi Indonesia dalam rangka kerjasama. 4. Publik Indonesia sejatinya menyukai Korea Utara. Kalau dilihat dari berbagai pembahasan alasan kenapa Kim Jong-un patut dipuji, ternyata respon netizen cukup bagus. Hampir mayoritas menyetujui hal tersebut. Hal ini bisa disimpulkan jika meskipun stigma tentang Korut atau Kim Jong-un jelek, namun masyarakat Indonesia sejatinya juga menaruh hormat terhadap mereka.
Fakta masyarakat Indonesia yang menyukai Kim Jong-un ini juga makin jelas, dengan bukti polling dari BBC World Service Poll tahun 2013 lalu. Sebanyak hampir 42% penduduk Indonesia memandang positif terhadap korut. Sisanya 22% punya pandangan lain. 5. Yayasan Soekarno memberi penghargaan kepada Kim Jong-un. Jika Bung Karno memberikan anggrek spesial kepada Kim Tu Sang, maka Rahmawati Soekarno Putri juga melakukan hal yang sama. Bedanya, ini bukan bunga, dan tentunya apresiasi ini bukan diberikan kepada Kim Tu Sang yang sudah meninggal. Rahmawati memberikan sebuah award kepada Kim Jong-un, lantaran tokoh nyentrik ini masih sangat konsisten dalam melawan imperialisme Barat. Kim Jong-un terbukti secara konsisten tetap melaksanakan jalan pikiran pemimpin besar mereka, yaitu Kim Tu Sang, yakni melawan imperialis. Begitu ungkap Rahmawati yang juga merupakan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno. Anak ketiga Presiden Soekarno ini juga mengatakan jika apa yang dilakukan Kim sejalan dengan pikiran ayahnya yang juga menentang neokolonialisme dan imperialisme. Inilah faktanya. Kita mungkin tidak menyukai Korea Utara dengan segala kontroversi yang mereka miliki. Namun, jika ditelik dari sejarah, Indonesia ibarat sahabat baik bagi Korea Utara. Bahkan bapak bangsa kita juga sangat menaruh hormat kepada pemimpin Korea Utara. Namun pada akhirnya ini dikembalikan lagi kepada masyarakat. Setiap orang punya hak untuk suka atau tidak suka, cinta atau benci terhadap segala sesuatu. Termasuk dalam hal ini Korea Utara dan para pemimpinnya.